Tanya Tuhan, sungguh mulia saat yang indah Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami Tuhan. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria, Gloria, anugerah Tuhan besar. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar bagi tubuh jiwa dan roh kami. Jikalau kami boleh melewati malam yang baru berlalu ini dengan keadaan yang selamat, semuanya karena Tuhan yang telah memagari dan melindungi kami dari segala malapetaka dan berbahaya. Terima kasih atas kesehatan yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang mengampuni dan menguduskan kami, serta memberi kami kemerdekaan yang kekal. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan, izinkan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami bersama di dalam kekuatan kuasa-Mu. Haleluya Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan mengenal isi hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah sikap hati kita saat kita menghadap hadirat Tuhan? Apakah kita sungguh memiliki sikap hati yang benar? Keberadaan hati kita saat kita menghadapi Tuhan di dalam berdoa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberi contoh dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Satu disebut orang Farisi, satu disebut pemungut cukai.
Mereka dua berseru kepada Tuhan yang sama, menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Farisi itu dengan bangganya berdoa, memaparkan bahwa ia selalu memberi persepuluhan. Ia adalah seorang yang saleh, bukan perampok, bukan juga pezina. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Bukan seperti pemungut cukai yang berdosa ini. Artinya, orang Farisi ini menganggap dirinya lebih layak dan lebih baik daripada orang lain. Tetapi berbeda dengan pemungut cukai. Ia menyadari bahwa dia tidak layak berdiri di hadapan Tuhan dan tidak layak menatap wajah Tuhan, serta berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah hamba-Mu yang berdosa ini." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap keangkuhan orang Farisi ini dan isi hatinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi doa pemungut cukai ini didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dia kembali dari hadirat Tuhan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang telah menerima jawaban doanya daripada Tuhan yang telah mendengar dan menjawab seruan doanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan menjalin hubungan yang normal dengan Tuhan. Hanya dengan berdoa kepada Tuhan, dengan hati yang jujur serta dengan kerendahan hati, Tuhan dapat mendengar dan memberi jawaban atas doa yang kita naikkan kepadanya. Kita dapat melihat dari sedikit detail dalam doa pemungut cukai ini, bahwa dia sambil berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke atas, melainkan ia memukul dirinya. Ini karena dia benar-benar mengenal dirinya sendiri dan mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berdosa. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada kasih dan anugerah daripada Tuhan untuk mengampuni dan menerimanya sebagai orang yang layak mendapat pengampunan dari segala dosa yang telah ia lakukan. Di dalam doanya ini, pemungut cukai juga mengakui bahwa dia adalah seorang yang sangat membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Dengan sikap rendah hati dan menghampakan diri di hadirat Tuhan ini, pemungut cukai mendapat perkenanan di hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa pemungut cukai ini adalah satu doa yang sangat singkat tetapi padat. Karena doanya datang dari hati yang penuh kesadaran dan iman, maka Tuhan Yesus memuji doanya dan dia dibenarkan oleh Tuhan. Memang pada masa itu adalah bait Allah, tempat umat menyembah kepada Tuhan. Tuhan berjanji sebagai jawaban atas permohonan Salomo, apapun doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan hati yang tulus dan beriman kepada Tuhan, doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Oleh karena itu, setiap hari banyak orang datang ke bait Allah. Mungkin juga orang Farisi juga datang dengan mengangkat kepalanya supaya dilihat orang. Sedangkan pemungut cukai berdiri jauh-jauh agar tidak dilihat orang. Tetapi Tuhan melihat isi hati pemungut cukai yang sungguh merendahkan diri hatinya di hadirat Tuhan, dengan iman berseru kepada Tuhan, dengan kesadaran mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak layak, yang sungguh memerlukan pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita belajar dari kedua contoh di atas ini. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah motivasi kita sudah benar saat kita berseru kepada Tuhan atau tidak? Kalau belum, masih belum terlambat bagi kita pada saat ini untuk mengubahkan, karena Tuhan mengenal isi hati kita saat kita berseru kepadanya. Sikap hati yang benar sangat dibutuhkan saat kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Berbahagialah orang yang merendahkan diri hatinya di hadapan Tuhan. Apabila menghampiri takhta kemuliaan Allah, maka ia akan mendapat berkat dan perkenanan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dari firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi perjalanan kami. Dengan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami selalu dikuatkan di dalam iman kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan memberkati seluruh seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami, menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Engkau adalah pengharapan kami ya Tuhan, menjadi penghibur bagi kami saat kami berada di dalam kedukaan. Engkau adalah pengharapan kami ya Tuhan, sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Apabila kami berada di dalam kekurangan, Tuhan, Engkau adalah pendamping kami yang setia. Tuhan, Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik yang berkeluarga maupun yang bujang, yang bekerja dan juga yang mencari pekerjaan, baik yang sehat maupun yang sakit, tua dan muda. Tuhan, kami percaya tidak ada pergerakan mereka dan pribadi mereka tersembunyi di mata Tuhan. Sekalipun kami sebagai gembala dan hamba-Mu ya Tuhan, sangat terbatas untuk mendekati dan menyertai mereka dari pribadi lepas pribadi. Engkau adalah Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan menyertai seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Tuhan, Engkau adalah Gembala yang maha agung, senantiasa menuntun mereka dengan tangan-Mu yang ajaib. Tuhan, mereka berada di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Haleluya Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan pendoa-pendoa kami pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau terus pakai mereka menjadi rumah doa di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap perkara yang ditangisi di hadirat Allah, Tuhan, Engkau merubahkan semuanya menjadi berkat. Kami percaya pada waktu mereka berseru kepadamu, Tuhan, Engkau yang menyendingkan telinga untuk mendengar, lalu memberi jawaban kepada mereka. Sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa melakukan terobosan melalui doa umat-Mu yang berseru kepadamu, dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau menuntun kami melewati pintu berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kami bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Bapa di surga. Kami berdoa dan mohon semuanya ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Amin.